Ya, perkenalkan, kami dari kelompok pemrograman mobile. Di sini kami terdiri dari Muhammad Arapat, Joel Christian, Joni Setiawan akan membuat tutorial mengenai pembuatan aplikasi sederhana. Ya, untuk pertama-tama kita membuat sebuah new project. Pilih empty activity. Dan selanjutnya kita memberikan nama aplikasi tersebut. Terserah kalian mau membuat nama aplikasinya apa. Dan untuk pemrograman bahasa kita menggunakan Kotlin. Selanjutnya klik finish. Nah, setelah itu akan ada terdapat main activity dan activity. Yang main activity itu adalah yang bentuknya coding, dan activity ini adalah yang bentuknya adalah desain tampilan dari aplikasi tersebut. Dan yang pertama kita menambahkan text view pada halaman aplikasi, bisa kita drag. Selanjutnya kita geser ke bagian atas. Nah, agar layar tidak terpengaruh saat di dalam aplikasi, bisa dilakukan cara seperti digeser ke kanan dan ke kiri agar tulisan itu bisa menatap di posisi. Ya, jadi selanjutnya di samping kanan pada menu atribut kita bisa mengatur besar atau kecilnya font yang akan kita gunakan. Dan kita juga bisa menggunakan jenis font lain, seperti di sini saya menggunakan font ya bertipe seperti Monospace atau Self Monospace. Dan kita bisa menyesuaikan ukuran dari font tersebut. Jadi berikutnya kita akan menambahkan latar pada bagian di bawah tulisan Hello World, yaitu dengan cara mengicik menu layout, yaitu memilih menu yaitu container layout. Bisa kita sesuaikan agar bisa menjadi latar di bagian bawah. Dan selanjutnya kita akan memberikan warna ya pada container layout, yaitu bisa di bagian kanan ya, di bagian atribut ada bagian background, bisa kita atur warna yang kita inginkan, dan kita bisa mengatur juga ketebalan di bagian bawah. Ya, setelah selesai kita bisa menambahkan gambar di dalam container layout yang telah kita buat, yaitu melalui MX View, di drag melalui container layout, dan kita klik tombol plus yang ada di ujung kiri atas, klik yang import drawables, dan pilih folder letak foto yang akan kita masukkan. Ya, setelah kita mendapatkan foto yang telah kita cari, bisa kita select all dan klik OK. Di situ akan terlihat foto yang akan dimasukkan. Bisa kita klik next, import. Nah, di situ dalam meja kerjanya akan terdapat foto-foto yang telah kita import. Bisa kita klik OK. Dan di sini fotonya kita atur agar rapi di bagian sisi kiri pada kontainer layout tersebut. Ya, setelah selesai diatur, bisa kita tambahkan text view di samping gambar di dalam kontainer tersebut. Bisa kita ubah di bagian sisi atribut, kita bisa mengubah teks tersebut. Bisa menambahkan nama kita, yaitu Muhammad Arapat, dan kita juga bisa menambahkan, lebih tepatnya mengubah font tersebut, yaitu dari ukuran menjadi 20 dp, atau kita sesuaikan dengan kontainer yang telah kita buat. Ya, pada selanjutnya kita bisa mengkopas font agar menjadi 2. Nah, untuk ini kita harus menggeser ya, agar font tersebut tidak berpindah saat dijalankan di aplikasi nanti.
Di bagian font bawah kita bisa ubah teksnya tersebut menjadi nomor di bagian common attributes di bagian layar monitor bagian layar kanan. Jadi kita bisa juga ubah untuk ukurannya di bagian text size. Ya, selanjutnya kita akan menambahkan menu button ya pada di samping bagian kanan gambar, tepatnya di kanan kontainer. Ini yang akan berfungsi untuk jadi pencetan ke dalam profil kita nantinya. Di sini kita bisa mengubah teks tersebut di bagian kanan di common attributes di bagian teks. Terserah, kita bisa hendak memakai emoji juga bisa agar terlihat lebih menarik. Nampaknya kebanyakan, kita hapus satu. Nah, seperti cara biasa kita pakai cara ini agar tidak bentuknya nanti tidak berantakan ya pas sudah masuk dalam aplikasi. Kita bisa di bagian atas ada logo obeng itu agar kita melihat apakah nanti berantakan atau tidak hasil yang setelah kita desain. Dan selanjutnya, kita juga bisa menambahkan warna latar pada aplikasi ini dengan mengklik kontainer layout utama. Habis itu di menu atribut kita bisa ubah warna background yang akan kita pilih. Bisa kita tentukan warnanya. Ya, setelah selesai kita bisa mengcopy kontainer yang telah kita buat tadi menjadi 2 agar kita bisa menambahkan banyak orang pada menu aplikasi kita. Ya, di sini saya menambahkan 3 orang. Itu kelompok-kelompok saya. Kita bisa atur untuk jarak penempatan pada aplikasi. Ya, pada tahap selanjutnya kita bisa mengubah gambar yang di bawah itu dengan menu ke kanan set sampel. Habis itu kita pilih foto yang akan kita gunakan. Oke, selesai, dan cara yang sama kita lakukan di bagian bawah, yaitu melalui menu set sampel. Ya, selanjutnya kita bisa mengubah nama yang di bagian kedua itu di bagian common attributes juga. Menunya kita gantikan nama di bagian teks, yaitu nama teman kita. Seperti yang di bawah juga kita bisa mengganti font tersebut di bagian menu atribut, sama di bagian teks juga. Cara yang sama kita lakukan pada yang di bagian bawah ya.
Jadi beginilah bentuknya dari nama. Jadi selanjutnya kita akan mengubah logo pada button tersebut. Nah, untuk tombol button kami menggunakan logo simbol ya, agar terlihat lebih menarik untuk tampilan button tersebut. Ya, pada selanjutnya kita bisa memberikan ID ya pada tombol button di bagian Joni Setiawan, dan di bagian URL juga tombol ID-nya dirubah ya. Nah, fungsi pada pengubahan ID ini bertujuan agar nanti saat di bagian codingan kita bisa memberikan kode pada masing-masing button agar tidak pada kacau saat diklik. Tahap selanjutnya kita bisa membuat menu baru untuk tampilan profil. Bisa diklik Java, New, pencet activity, dan pilih empty activity. Untuk settingan pakai sama seperti tadi dan klik finish. Dan sekarang akan terdapat menu apps baru lah untuk yang dikhususkan bagian profil pada masing-masing mahasiswa. Dan di sini kita bisa membuat menu baru lagi untuk masing-masing siswa ya, seperti cara sebelumnya diikutin sama persis. Ya, jadi sekarang terdapat 3 menu ya. 2 menu untuk profil mahasiswa. Di sini kita bisa ubah teksnya jadi halaman 3. Nah, selanjutnya kita bisa membuat lagi agar terdapat 3 halaman pada menu apps. Jadi sekarang ada 3 buah halaman dan 1 halaman inti untuk penghubung pada 3 halaman yang telah kita buat. Ya. Dan untuk penjelasan selanjutnya saya akan berikan kepada rapat masalah mengenai codingan dalam aplikasi. Baik, setelah kita selesai mendesain tadi dijelaskan oleh saudara Yoel, kita masuk lagi di bagian pengodingan di main activity. Di sini kita tambahkan dulu, kita spasi dulu ya. Kita tambahkan private. Oke, setelah itu kita tambahkan lengthened sampai lengthened. Maaf, ada salah. Ini kita betulin dulu. Nah, sampai keluar ini pencet. Kita lanjut, kita hapus dulu yang salah tadi. Kita tambahkan btn intern. Nah, ini kita klik. Nah, keluar seperti ini. Intern belakangnya kita ganti jadi button ya, naik pas. Nah, setelah itu kita tambahin dulu jadi M, karena kita kan tadi ada 3 tombol. Ini yang untuk btn M nya, tombol M ini pas. Nih kita tambahkan lagi di bawahnya, panggil yang di atas btn intens M sama dengan find vwd r titik id titik nama id bottomnya btn M. Setelah itu kita panggil lagi btn intern M. Oke, titik set listening. Nah, ini. Setelah itu kita tulis this. Nah, setelah ini ada di sebelah kiri, kalian lihat ada tanda seru. Nah, ini sebelum itu kita pencet ini dulu, pilih yang bawah, klik OK.
dia akan keluar di bawahnya overdrive fun on click. Nah, ini kalau sudah yang ini kita tambah lagi di bawahnya codingannya. Kita hapus, kita isi if dalam kurung. Nah, kita if sama dengan tanda seru sama dengan null. Nah, ini kita masukin. Setelah itu kurung kurawa, kita enter, isi lagi dengan when. Oke, dalam kurung. Setelah itu kita masuk v.id, view id, kurung kurawa lagi, kita isi lagi di dalamnya. r.id titik bottom id bottomnya btnm. Setelah itu kita kasih garis tengah, tanda panah ke kanan, kita klik run, tanda kurung kerawa, enter, kita masukkan lagi. Setelah itu kita enter, kita masukkan pal spasi intense, kita jadikan intense m, ngikutin sama yang di atas, spasi intense m spasi sama dengan intense dalam kurung this. Nah, ini add main activity atau main activity yang sedang kita gunakan di sini. Setelah itu kita koma, klik lagi main, kita pilih main activity 2 untuk di halaman pertama. Habis itu titik 2 kelas Java. Oke, kita enter, kita ketik start activity. Nah, start activity ya, ini bawah start activity dalam kurung intense m, kita manggil yang di atas tadi, manggil filenya. Oke, setelah itu ini sudah bisa digunakan, kita tinggal kita kasih enter ruang buat coding yang lain, karena kita mau menambahkan buat bottom yang lain. Kita isi lagi di atas ya, kita copy aja, kita copy kita copy paste, enter, copy paste, satu lagi ya, yang ini kita ganti jadi Y, yang di bawah kita jadi ganti Y. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi yang ini, yang untuk bagian J sama dengan find by ID r titik ID, nama bottomnya btnj. Oke, enter, btn instant j lagi. Oke, ini titik set on click listener, yang atas this ya. Setelah itu kita tambah lagi untuk yang Y, btn intense Y, ini bawah, spasi sama dengan find by ID, enter, r titik r besar titik ID btn y. Kita isi lagi bawahnya btn intern y titik set on click listener this. Nah, oke, udah selesai. Kita tinggal tambahkan lagi yang di bawah untuk yang J dan Y nya.
Ini kita copy paste aja dari ini sampai yang R titik, kita copy paste di bawah, kita copy di sini. Nah, kita copy, kita ganti yang M nya jadi J, yang internnya jadi J, yang di bawahnya juga jadi J. Dan untuk main activity-nya kita ke halaman 2 di halaman 3, di activity 3 halaman 2, dan kita copy paste lagi di 1 buat yang Y. Ini kita ganti jadi Y dan intern Y, dan di bawahnya juga kita ganti jadi intern Y. Nah, untuk main activity-nya yang tadi kita ganti juga jadi 4 di halaman 3. Oke, sudah, ini selesai semua. Kita tinggal atur lagi untuk di halaman 1, 2, 3 untuk di halaman profilnya. Dan selanjutnya pada halaman 1, pertama kita mengubah text view yang ada pada layar yaitu menjadi teks profil. Dan selanjutnya untuk text size-nya kita ubah menjadi 24 dan kita atur agar tombol tampilan profil berikut ke tengah ya, agar tidak berubah. Dan untuk selanjutnya kita bisa menambahkan background untuk di belakang profil, yaitu container layout. Selanjutnya kita sesuaikan supaya agak terlihat lebih rapi. Selanjutnya profilnya dimasukkan di bagian dalam container layout tersebut. Selanjutnya kita atur saja ya profilnya supaya terlihat lebih pas di bagian dalam container layout tersebut. Nah, setelah selesai kita bisa mewarnakan container layout yang ada di belakang menu profil. Kita ubah background. Nah, setelah itu kita bisa mewarnakan bagian latar belakang pada container layout yang utama. Kita sesuaikan saja ya, seperti apa yang warna yang ingin kita pakai untuk bagian belakang background itu. Nah, selanjutnya kita bisa membuat container layout yang baru ya. Di bagian bawah profil ya, kita sesuaikan sampai pas ya. Setelah itu kita bisa beri warna untuk bagian bawah. Dan untuk selanjutnya klik container layout yang utama ya, untuk menambahkan gambar pada profil bisa dipakai command image view, kita drag dan kita pilih gambar yang ingin kita gunakan. Setelah itu klik OK. Setelah itu sesuaikan gambar pada tampilan pada halaman aplikasi tersebut agar terlihat lebih rapi. Bisa dengan cara kita drag dan kita pindah. Setelah sekiranya gambar sudah pas, kita bisa tambahkan nama di bawah gambar yang telah kita tambahkan. Ini terlalu kecil, kita bisa membesarkan fontnya ya jadi 24. Nah, setelah itu kita bisa duplikat fontnya ya jadi 2 agar kita bisa mengganti tulisan yang di bawahnya itu tersebut. Jadi M Arapat. Sepertinya kita tidak usah menambahkan, kita geser ke bawah. Jadi selanjutnya kita bisa mengisi bagian bawah itu bisa memakai bukan image text view, kita pakai text view aja, drag ke bawah. Dan untuk bagian isi dan teksnya kita bisa memakai emoji, yaitu bisa mengetik tombol Windows titik 2 ya. Kita pilih emoji yang ingin kita gunakan sebagai logo. Di sini saya memakai
memakai logo orang ya, supaya agar terlihat seperti kita mengisi bagian nama. Dan untuk ukurannya bisa memakai text size karena itu berbentuk teks ya. Karena masih kurang kita besarin lagi sampai pas besar, kita bisa kecilin lagi sampai sekiranya itu sudah pas untuk profil. Nah, ini sudah pas, tinggal kita atur posisinya, dan setelah itu bisa kalian duplikat dan geser ke bawah untuk simbol teks tersebut, dan bisa diduplikat lagi. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kalian rubah saja simbol itu dari teks, dan dicari simbolnya yang ingin kalian pakai. Jadi di sini saya pakai saja simbol-simbol yang ingin dipakai, dan untuk simbol bisa kalian pakai dengan cara menggunakan shortcut Windows +2 yang ada pada keyboard ya. Dan untuk selanjutnya bisa kalian lakukan dengan cara yang seperti sebelumnya. Nah, jika sudah, bisa kalian tambahkan text view yang ada di bagian common. Untuk menambahkan, yang pertama itu adalah untuk logo kepala ini bisa kita tambah dengan nama kita ya. Bisa diganti dengan dalam attributes, yaitu di bagian teks nama kita. Dan karena ini terlalu kecil, bisa kalian besarkan di bagian text size. Setelah sudah pas, bisa kalian pilih untuk fontnya bisa dibuat ke tengah, tinggal kalian sesuaikan. Nah, untuk teks yang di atas bisa kalian duplikat dan bisa digeser ke bawah, dan bisa kalian duplikat juga ditambah di semuanya. Untuk diduplikat aja dulu. Jadi setelah itu tinggal kalian ubah saja teksnya di bagian common attributes, bagian teks. Ini untuk tanggal bisa kalian isi tanggal kelahiran. Dan untuk hobi, gambar bola adalah hobi, bisa kalian isi hobi. Dan untuk gambar sekolah bisa kalian isi universitas kalian. Baik, jika sudah lengkap, dan bila udah lengkap, bisa di sini di bagian ujung kiri atas bisa kalian tambahkan button untuk tampilan kembali ke menu utama ya. Jadi di button ini di bagian common attributes text bisa kalian ganti menjadi simbol balik. Atau kalian juga bisa menambahkan emoji tombol kembali ya, atau tombol yang bisa untuk balik ke menu utama. Di sini saya menggunakan tombol centang untuk gambar selesai. Dan jika sudah, bisa kita tambahkan untuk bagian ID untuk tombol, biar kita beri kode name yaitu back. Back to menu. Kita reflektor.
Nah, ini kan dia masih belum teratur, jadi kita atur agar supaya saat tampilannya nanti di Android tidak berantakan. Jadi di bagian ini kita fokus untuk mengatur bagaimana agar tampilannya itu bisa rapi dengan cara di drag ujung kiri kanannya dan atas bawahnya agar seberpatokan dengan kiri kanan layar. Setelah kita sudah ngatur sisi-sisinya agar dia teratur dan sudah aman, kita langsung ke kodenya aja. Kita copy kodenya untuk dimasukkan ke halaman 2 dan 3 agar kita lebih mudah, lebih cepat lah untuk ngatur desainnya lagi, tidak berulang kali. Nah, ini kita copy paste, kita masuk, kita cek desainnya. Nah, sama dengan yang di halaman 1. Nah, ini halaman 2. Nah, ini tinggal kita ganti aja fotonya. Kita ganti jadi foto Joni yang anggota kedua. Namanya kita ganti Joni Setiawan. Oke. Setelah itu kita ganti tanggal lahirnya. Oke, setelah itu hobinya. Dan terakhir ini tetap sama, kita karena kita satu kampus. Nah, ini sudah selesai semua. Udah, ini tombol backnya juga sudah oke. Kita lihat ini settingannya juga sudah aman, tidak perlu ngatur lagi karena sudah sesuai dengan yang satu tadi. Ini kita copy lagi buat untuk di halaman 3. Copy, kita buka di ini halaman 2, ini halaman 3 masih kosong ya. Kita masuk di bagian kode, kita paste. Oke, kita cek desainnya. Ini. Nah, sama dengan di halaman 1. Ini kita ganti lagi gambarnya jadi gambar anggota K3 Yuel. Oke, namanya kita ganti Yuel Christian. Oke, ini kita paste aja, pasang lagi ke bawah. Ya, tanggal lahirnya kita ganti, sama seperti Joni kita ganti juga. 28 September. Salah. Oke. Setelah itu hobinya. Oke. Ini untuk kampusnya tetap sama. Ini oke, udah aman kita semua. Ini juga dia sudah aman, tidak terubah-ubah. Nah, ini untuk halaman utamanya. Oke. Nah, ini kita ganti aja backgroundnya karena agak gelap, kita agak cerahin sedikit jadi merah muda. Lagi kurangin. Nah, ini sudah lumayan cerah kan, lebih enak dilihat. Oke, mohon maaf untuk namanya belum terganti. Ini kita ganti jadi
apps. Oke, enter. Nah, ini jadi We Apps nama aplikasi kita. Nah, setelah itu kita masuk di codingan lagi. Kita kali ini ingin masukkan codingan di bagian tombol kembali, tombol back, untuk dia kembali ke menu. Kalau sebelumnya kita sudah mengoding untuk yang di halaman utama agar bisa ke halaman 1, 2, 3, kali ini kita ke halaman yang 1, 2, 3 untuk kembali ke utama. Nah, ini kita ambil aja kodenya yang sudah ada tadi. Nah, ini kita copy aja langsung, kita ubah-ubah aja. Kita copy, masukin di sini, paste, kita ganti jadi btn menu. Oke. Nah, intinya sama, kita lagi masukin bawahnya lagi. Ini kita sama kayak gini, kita ketik manual aja. Oke, sudah sama dengan file r titik id titik nama bottomnya back menu. Oke, kita tulis ulang lagi sama dengan klik listening his, kita klik yang samping. Nah, ini kalau bisa di manual aja, kalau kita ini di copy paste bisa agak error, tapi ini kena kita cepat, kita ambil copy paste aja. Tapi menurut saran saya lebih baik diketik manual satu-satu agar menghindari masalah. Biasanya ada yang error, ada salah. Nah, ini kita cuma perlu satu aja, kita hapus dulu. Oke, lalu kita ganti komponennya. Ini main activity 2 untuk di halaman di sininya, dan kita ke halaman utama jadi main activity. Kita balik. Kita ganti ini back. Oh, tadi namanya back ya. Kita ganti jadi btn aja biar lebih mudah. Kita ganti ID-nya menjadi btn. Oke, kita masukin lagi. Ya, ini udah oke. Intern menu, bawahnya kita ganti juga intern menu. Oke, sudah, ini semua udah aman. Ini sudah bisa langsung digunakan. Nah, ini bisa langsung kita copy paste aja ya biar cepet. Tapi kalau syarat saya lebih baik diketik manual agar menghindari permasalahan. Biasanya ada masalah kalau kita banyak copy paste kayak gini. Oke, ini kita copy, kita paste di halaman kedua. Nah, ini kita ganti main activity-nya karena ini di main activity 3. Ya, ini kita ganti ini main 3. Oke, untuk yang tujuannya tetap sama di main activity di menu utama. Ini kita copy juga di main activity 4 untuk di halaman 3-nya ini. Kita ganti ininya jadi 4, ini juga 4. Oke, baik, ini sudah selesai. Kita tinggal bisa kita compile, bisa kita run. Tapi sebelum itu kita harus menghubungkan handphone terlebih dahulu. Debuggingnya handphone kita pasang kabel data ke komputer atau laptop, lalu kita hidupkan debugging di pengaturan pengembang di handphone kita. Nanti dia ada pesan untuk diterima debugging atau tidak. Nah, setelah itu nanti dia masuk langsung di Android Studio dan bisa kita compile, kita run lewat
Android Studio, dan dia langsung terinstall ke HP kita. Nah, tapi kita juga bisa pakai emulator. Nah, ini kita coba, kita run. Nah, ini untuk datanya sampai dia selesai. Kita tunggu. Nah, ini berarti sudah sukses, tidak ada error dan sudah masuk ke handphone kita. Baik, untuk selanjutnya di aplikasi akan dijelaskan oleh anggota kami, Joni Setiawan. Oke, terima kasih. Setelah kita run dari Android Studio, itu akan menampilkan tampilan aplikasi. Di sini aplikasi kami bernama WeApps. Di dalam aplikasi ini kami memiliki 3 anggota, yaitu Muhammad Arapat, Joni Setiawan, dan juga Yuel Christian. Di pojok kanan atas itu terdapat tombol perpindahan dari halaman utama ke halaman identitas dari anggota tersebut. Baik, yang pertama kan kita coba kepada Muhammad Arapat ya. Dan setelah kita klik tombol tersebut, maka akan menampilkan seperti ini. Di sini terdapat foto, nama, tanggal lahir, hobi, dan juga kampus. Baik, di sini juga di dalam foto Muhammad Arapat ini terjadi kesalahan ya, bagian resolusinya atau sedikit lumayan ke bawah dari yang seharusnya letaknya itu berada di tengah-tengah di atas identitas mahasiswa atau anggota tersebut. Di sini di pojok kanan kiri terdapat tombol back atau kembali ke halaman utama kita. Jika ditekan akan kembali ke halaman sebelumnya. Baik, di sini kita akan coba kepada Joni Setiawan. Setelah kita coba dan tampilannya juga seperti yang tadi ya, seperti punyanya Muhammad Arapat. Di sini terdapat foto, nama, tanggal lahir, hobi, dan juga kampus. Di sini juga foto sama namanya sedikit ke bawah ya, mungkin ada kesalahan yang kami lakukan saat pengodingan ya, dan juga resolusi yang terdapat dari laptop ke HP itu berbeda. Dan di sini juga terdapat tombol back ya untuk ke halaman yang sebelumnya jika kita sudah melihat profil atau identitas dari anggota tersebut. Setelah kita menekan tombol back, maka kita akan kembali ke halaman yang sebelumnya. Di sini kita akan mencoba lagi ya terhadap anggota yang bernama Yuel Christian. Tampilannya sama seperti Muhammad Arapat dan Joni Setiawan ya. Dan di sini juga terdapat kesalahan pada foto dan juga nama. Di sini juga terdapat 4 komponen ya. Yang pertama nama, tanggal lahir, hobi, dan juga kampus. Sekian dari tampilan aplikasi kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya selaku anggota dari aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.